Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada driver Apec H900 TEF pesanan dari Mugiono yang ada di Sulawesi Tengah, Lur, dengan variasi Toshiba Super ya. Di koneksi 9 set air final ini. Untuk TEF-nya kita kasih tipe yang sama, kita samakan, Lur ya. Nah, untuk driver ini sudah menggunakan atau masih menggunakan sistem ground lift, Lur. Jadi untuk ground input ini masih belum terhubung pada VCC, jadi perlu tambahan rangkaian input balan ya, karena untuk rangkaian input balan juga perlu dibutuhkan untuk penguatan input kelas H. Tapi saya rasa setiap driver itu wajib pakai inbal sih, Lur. Nah, tipsnya nanti kalau sudah dilengkapi dengan inbal, dicoba dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ada noise kecil, solusinya kabel jumperan ground ini dilepas. Tapi kalau tanpa inbal seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu menggunakan rangkaian unbalan atau langsung ya, tanpa inbal, untuk ground inputnya wajib kita jumper seperti kita tambahkan kabel di sini, Lur. Ini ground input menuju ke ground VCC. Untuk driver ini simple banget, sudah DCU-nya sudah auto, Lur ya. Jadi kita menggunakan pensettingan biasa saja dengan trim pot yang ada. Untuk maksimum di 120 VAC. Mantap, di sini kita kasih 120 volt untuk pengetesan. Kita pastikan DCU bias sudah berada dalam nilainya dan juga stepper aktif ya, Lur. Untuk regulasi cukup 2 jalur. Karena di sini kita beri 2 pin ya. Fungsinya untuk keamanan aja, Lur. Karena banyak teman-teman yang salah juga untuk instalasi regulasi ya. Ini pakai AC bisa, pakai DC bisa. Untuk saat ini kita pakai DC, Lur. Enggak masalah. Karena rangkaian Protek ini terpisah dari rangkaian driver ya. Ini rangkaian kecil, hanya tidak lebih, hanya untuk mengaktifkan relay saja, Lur. Oke, kita aktifkan Protek dalam keadaan saturasi saat all on. Oke, sudah klik ya. Protek sudah aktif. Untuk tegangan kita cek, Lur. Tegangan kita cek. Bentar. Di dioda aja sini bisa. Ini MV-nya kita pakai 80. HV-nya kita pakai 118 volt. Kita hanya memastikan untuk driver siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya ya. Nah, terbaca di 1 koma. Ini kita menggunakan IC JRC 4558. Kalau menggunakan TL072 dia akan mendapatkan DCU di sekitar 4, atau 5. Jadi kita menggunakan JRC agar mendekati di 0 volt ya. Untuk bias bisa diambil dari kaki basis TEF. Di sini terbaca 307, bagian PNP 312, sudah mendekati keseimbangannya, Lur ya, karena itu juga terpengaruh oleh AC of M. Tapi ini menurut saya sudah paling ideal, Lur, untuk part yang kita pasangkan dibanding dengan skematik standarnya. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan part-part yang kita pasangkan, Lur ya. Untuk selanjutnya kita cek untuk sinusnya, Lur. Untuk sinus bagus, Lur ya. Mulus. Di sini ada perpindahan tegangan. Tapi itu sangat mulus banget. Jadi sudah kelihatan bahwasanya untuk stepper ini sangat diandalkan, Lur. Kita pakai IR2117 yang ori, Lur ya. Untuk LED steppernya aktif dalam waktu bersamaan, artinya tegangan berpindah itu sudah artinya untuk kaki kolektor yang ada di air final itu sudah mendapatkan perpindahan tegangan gitu, Lur. Itu kita bisa lihat dari adanya LED stepper. Dia nyala dalam waktu bersamaan. Oke, mantap. Untuk bias ini masih bisa di up lagi, Lur. Masih bisa di up, kita menggunakan di 300 ya. Karena ini simple banget, kita tinggal menaikkan ataupun menurunkan. Pada dasarnya untuk tegangan bias ini semakin besar, semakin tinggi dia akan lebih bertenaga, namun TR final akan semakin panas.
walaupun itu menggunakan tegangan PSU kecil ataupun tegangan gede. Untuk bias ini acuan penguatan TR final lur ya. Jadi tidak ada bias, TR final tidak akan bekerja. Jangan sampai overhead lur ya, atau besar-besar untuk biasnya. Untuk idealnya kita sarankan di 300 sampai 380 milivolt. Itu sudah kita praktekkan dalam lapangan apabila nanti main geber-geberan lur. Karena kalau menggunakan frekuensi rendah atau geber-geberan, pastinya untuk pemicu penguatannya itu lebih gede juga lur gitu lur. Oke, terima kasih banyak buat akun Mugiono yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teleponnya ganteng lur, warna biru ya.